Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sebuah tugas berjudul Peradaban Dunia Islam dan Perkembangan Iptek. Sebelum masuk ke isi-isi pembahasan pentingnya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Raditya Nadesta Budi, rekan saya Zubian Natasha, dan rekan saya satu lagi Rido Firmansyah. Nah, next kita masuk ke pendahuluan dari topik kita, yaitu peradaban Islam tumbuh berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis yang mendorong pencarian ilmu, keadilan, kemajuan sosial, serta pengembangan masyarakat yang beradab. Dalam sejarah peradaban ini dikenal karena mampu menghimpun, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dari berbagai tradisi seperti Yunani, Persia, India, dan Romawi. Puncak perkembangan peradaban Islam terjadi pada masa Islami Golden Age, abad 7 sampai 13 Masehi. Ketika muncul pusat-pusat ilmu seperti Baghdad, Cordoba, dan Kairo, serta ilmu besar seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Biruni, dan Al-Khatam. Kontribusinya meliputi sains, matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, arsitektur, hingga teknologi mekanik. Jadi selama masa 7 sampai 13 Masehi ini banyak ilmu-ilmu dan ilmuwan-ilmuwan yang tercetus. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang kemajuan peradaban Islam yang akan dijelaskan oleh rekan saya Zubian. Baik, latar belakang kemajuan peradaban Islam. Yang pertama itu ada dorongan agama dan budaya ilmiah. Ajaran Islam memerintahkan umatnya untuk membaca, berpikir, dan mencari ilmu. Ayat pertama, Iqra, menjadi alasan munculnya budaya literasi. Banyak ilmuwan muslim menganggap ilmu sebagai ibadah sehingga aktivitas penelitian berkembang pesat. Arti Iqra itu teman-teman bisa dibilang itu membaca ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada stabilitas politik dan ekonomi kekhalifahan. Di bawah kepemimpinan dinasti Umayyah dan Abbasiyah, wilayah Islam sangat luas dan stabil. Pajak, perdagangan, serta jalur ekonomi yang berkembang memungkinkan pendanaan perpustakaan, sekolah, observatorium, hingga rumah sakit modern. Dan yang ketiga ada gerakan penerjemahan besar-besaran atau biasa disebut dengan translation movement. Melalui Bait al-Hikmah, House of Wisdom di Baghdad, para ilmuwan menerjemahkan karya Yunani, Persia, India, dan Romawi. Namun, mereka tidak hanya menerjemahkan, tetapi mereka mengkritisi, memperbaiki, dan menciptakan teori baru. Kemudian yang keempat, perpaduan berbagai peradaban. Letak geografis dunia Islam hubungkan timur dan barat. Pertemuan budaya menciptakan lingkungan intelektual yang kaya. Inovasi dalam matematika, kedokteran, astronomi, dan teknologi mekanik. Nah, Next. ini tadi merupakan latar belakang atau faktor-faktor yang mendukung apa sih kemajuan peradaban Islam bisa terjadi. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita bisa simak ada pusat-pusat peradaban Islam yang akan dijelaskan oleh rekan saya Rido Firmansyah. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke pusat-pusat peradaban Islam. Yang pertama ada Baghdad, yaitu pusat ilmu dunia. Sebagai ibu kota Abbasiyah, Baghdad menjadi kota paling maju pada abad 8 sampai dengan 10 Masehi. Bait al-Hikmah menjadi tempat kumpulnya ilmuwan dari berbagai bangsa untuk meneliti matematika, astronomi, filsafat, dan juga kedokteran. Yang kedua itu ada Cordoba atau Andalusia, yang juga disebut dengan jembatan ilmu Islam ke Eropa. Ini memiliki perpustakaan dengan ratusan ribu manuskrip, rumah sakit modern, universitas, dan pusat astronomi. Cordoba dikenal sebagai kota paling terang dan termaju di Eropa pada masanya. Ada Kairo, Universitas Al-Azhar. Didirikan pada 970 Masehi, Al-Azhar menjadi salah satu universitas tertua di dunia. Selain ilmu agama, universitas ini juga mengembangkan matematika, logika, filsafat, dan kedokteran. Yang kelima ada Damaskus, Samarkand, dan Bukhara. Damaskus terkenal dengan industri tekstil dan metalurgi, sementara Samarkand dan Bukhara memiliki observatorium besar yang menghasilkan katalog bintang, tabel astronomi, serta kemajuan alat pengamatan. Nah, tadi adalah penjelasan dari pusat-pusat peradaban Islam. Bisa kita lihat teman-teman, peradaban Islam ini tidak langsung meluas ke seluruh dunia.
bahkan negara-negara. Tapi ada startnya dulu. Bisa dilihat tadi dari Baghdad yang menjadi pusat sumber ilmu yang menjadi kemajuan peradaban Islam. Kita lanjut. Sekarang ada perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, di sini perkembangan ilmu pengetahuan bisa kita simak, yaitu start dari astronomi. Al-Battani memperbaiki data pergerakan matahari dan bulan, menemukan panjang tahun tropis lebih akurat daripada ilmuwan Yunani. Al-Farghani menulis Element of Astronomy yang menjadi rujukan di Eropa hingga era Renaissance. Observatorium Islam menggunakan instrumen seperti astrolabe, kuadran, dan armillary sphere. Terus selanjutnya ada kedua, matematika. Al-Khawarizmi menulis buku Al-Jabr, asal kata dari algebra, dan memperkenalkan metode sistematis untuk menyelesaikan persamaan. Ia juga memperkenalkan angka Hindu hingga Arab yang menjadi dasar matematika modern dan komputer. Selanjutnya ada ketiga, ilmu kedokteran. Ibnu Sina menulis Canon of Medicine, ensiklopedia medis yang dipakai di Universitas Eropa selama 500 tahun. Al-Zahrawi membuat lebih dari 200 alat bedah dan dianggap sebagai bapak bedah modern. Kedokteran Islam telah mengenal anestesi, apotek, rumah sakit rujukan, dan metode diagnosis modern. Dan yang keempat ada geografi dan kartografi. Al-Idrisi membuat peta dunia dengan detail yang belum pernah ada sebelumnya, digunakan oleh para penjelajah Eropa. Al-Biruni menghitung keliling bumi dengan akurasi tinggi menggunakan metode trigonometri. Nah, bisa dilihat teman-teman, perkembangan ilmu pengetahuan ini tidak selalu start dari ilmuwan Yunani, tetapi banyak juga start dari ilmuwan-ilmuwan Islam yang cenderung sangat berpotensi untuk kemajuan dunia, bahkan bukan cuma dari agama Islam saja. Bisa kita lihat dari astronomi yang akurasinya lebih dari ilmuwan Yunani, terus ada penemuan dari matematika, kedokteran, hingga geografi dan kartografi. Dannya kita akan menjelaskan perkembangan dalam sektor teknologi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Zubir. Baik, di sini saya akan menjelaskan perkembangan teknologi. Yang pertama itu ada teknologi optik dan kamera obscura. Ibnu Haytham membuktikan teori cahaya dengan eksperimen, menjelaskan bagaimana mata bekerja dan menciptakan kamera obscura yang cikal bakal kamera modern. Ia dianggap sebagai bapak optik oleh para ilmuwan barat seperti Kepler dan Newton. Dan yang kedua ada teknologi mesin dan robotika awal. Al-Jazari merancang berbagai mesin otomatis, mulai dari jam air, robot pelayan, pintu otomatis, hingga pompa air bertenaga mekanik. Karyanya, The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Device, dianggap sebagai fondasi awal robotika dan teknik mesin modern. Yang ketiga ada teknologi navigasi dan maritim. Ilmuwan muslim mengembangkan astrolabe, kompas laut, dan tabel astronomi presisi tinggi untuk memudahkan pelayaran jarak jauh. Teknologi ini menjadi kunci penting dalam perkembangan perdagangan internasional dan eksplorasi samudera. Dan yang keempat ada teknik sipil dan infrastruktur kota. Dunia Islam unggul dalam pembangunan bendungan, saluran air, sistem irigasi, rumah sakit, pasar, dan kota terencana. Kota-kota seperti Baghdad, Cordoba, dan Damaskus menjadi model tata kota bagi Eropa. Nah, setelah bisa kita lihat tadi ada perkembangan melalui ilmu pengetahuan, ilmuwan-ilmuwan Islam tidak cuma stuck untuk belajar, tetapi kita juga alih fungsikan ilmu-ilmu itu menjadi sebuah teknologi atau alat yang bisa digunakan oleh seluruh umat manusia. Seperti pada teknik sipil dan infrastruktur, ini adalah pembangunan-pembangunan yang dicetuskan oleh dunia Islam yang menjadi model tata letak bagi Eropa. Nah, selanjutnya ada dampak peradaban Islam terhadap Eropa yang akan dibacakan oleh rekan saya, Ridho. Silakan.
Oke, selanjutnya itu dampak peradaban Islam terhadap Eropa. Yang pertama itu ada transfer ilmu melalui Andalusia, Sisilia, dan perdagangan. Ilmu pengetahuan dari Baghdad, Cordoba, dan Kairo masuk ke Eropa melalui pusat penerjemahan Toledo. Banyak manuskrip Arab diterjemahkan ke Latin dan menjadi rujukan di universitas Eropa. Yang kedua itu ada perkembangan teknologi navigasi dan eksplorasi. Penggunaan astrolab, kompas, dan peta Islam membantu bangsa Eropa melakukan pelayaran ke Afrika, Asia, dan Amerika. Ini membuka jalan bagi era globalisasi awal. Nah, sekarang kita akan masuk ke kesimpulan dari pembahasan ini. Setelah tadi kita bahas apa latar belakang yang mendukung kemajuan peradaban Islam, terus apa saja faktor-faktor yang menjadi kemajuannya seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, terus ada dampak dari kemajuan atau peradaban Islam kepada Eropa, kita masuk ke kesimpulannya, yaitu peradaban Islam mencapai puncak kejayaan pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi, ditandai dengan perkembangan pusat-pusat ilmu, budaya literasi yang kuat, serta dukungan politik dan ekonomi kekhalifahan. Melalui gerakan penerjemahan dan pemanduan berbagai tradisi intelektual, ilmuwan muslim menghasilkan inovasi besar dalam matematika, astronomi, kedokteran, optik, teknik, dan kartografi yang menjadi landasan penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern atau iptek. Kemajuan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi dunia Islam, tetapi juga menjadi faktor utama yang mendorong kebangkitan Eropa melalui transfer ilmu dari Andalusia dan pusat penerjemahan Latin. Secara keseluruhan, peradaban Islam membuktikan bahwa keterbukaan terhadap ilmu dan budaya dapat melahirkan kemajuan besar dan berdampak global hingga masa kini. Kita lanjut. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang menjadi landasan-landasan utama kita membuat PPT ini atau presentasi dari tugas ini. Teman-teman bisa cek untuk meyakinkan dari penjelasan-penjelasan kami apakah sesuai dengan sumber atau mengada-ngada. Berikut sudah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.